Artis cantik Inara Rusli belakangan ini sedang ramai menuai banyak sorotan publik usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Wardatina Mawa atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Laporan itu dibuat lantaran Wardatina Mawa mempunyai bukti kuat berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan suami Mawa Insanul Fahmi yang diduga dilakukannya dengan suami Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, sedang bersama Inara. Apa yang dilakukan Inara membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, Inara dulu adalah korban perselingkuhan, kini posisi itu terbalik, kini Inara lah yang justru dituding telah berselingkuh dengan suami orang. Lantas, apa kata psikolog senior Lita Gading mengenai tindakan Inara Rusli yang diduga berselingkuh dengan rekan bisnisnya yang telah beristri? Berarti pada saat dia diselingkuhi dia tidak sesakit itu barangkali. Itu aja. Kalau benar-benar sakit, dia pasti akan merasakan diri dia itu tidak akan mau disakiti orang lain dan menyakiti orang lain. Itu kalau yang normal ya, seperti itu ya. Cara berpikirnya yang dewasa itu begitu. Dia mau ini yang ngerebut suami orang gitu. Iya dong. Ya kan kita sakit dong kalau dia rebut suami kita. Ya kan? Rasanya sakit Kan pernah terjadi kan dalam kehidupan dia. Harusnya dia lebih menata diri, harus lebih introspeksi diri gitu loh. Gimana nanti anak saya? Dia harus berpikir ke sana, dia kan punya anak. Semua manusia akan terjadi dengan begitu saja. Artinya ya kembali tadi kepada karakter masing-masing. Apabila dia tidak bisa mengendalikan emosi tersebut, dia tidak bisa merefleksi bagaimana kehidupan dia sebenarnya. Sebetulnya susah ya gitu. Harusnya dia kalau dewasa dia pasti akan berpikir gimana nantinya, bukan nanti gimana. Nah gitu. Terkait dengan isu yang saat ini sedang berkembang, Ibu Inara belum mengkonfirmasi terkait masalah ini. Jadi saya belum diminta untuk jadi kuasa hukumnya untuk mendampingi perkara ini ataupun memberikan penjelasan sebagai kuasa hukum, begitu. Isu dugaan perselingkuhan Inara Rusli dengan rekan bisnisnya, Insanul Fahmi, memang mengejutkan. Setelah bercerai dari Virgon, imaj perempuan soleha melekat kuat pada sosok Inara, hingga konon siapa saja lelaki yang mendekatinya harus melewati proses ta'aruf. Namun, imaj itu seakan sirna usai muncul tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Jika benar apa yang dilakukan Inara, yang menjadi pelakor sekaligus terlapor, apa kata psikolog Lita Gading menjelaskan kepribadian dan mental Inara Rusli yang kini dicap pelakor? Ya kalau perselingkuhan itu kemunduran mental, karena apa? Dia harusnya tahu kalau selingkuh itu pasti kan dilarang, pasti kan menyakiti orang. Kenapa dia juga melakukannya? Gitu. Nah artinya mentalnya dia tidak kuat dong. Nah jadi kembali kepada personal orang-orangnya sendiri. Kenapa orang mampu berselingkuh? Karena dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Nah itu korelasi. Seharusnya tidak. Justru dia harusnya lebih menoto diri. Karena dia pernah merasa disakiti, harusnya dia harus tahu. Edukasi. Gitu. Jadi kalau dia begitu, something wrong ya, gitu loh. Harus kita gali lagi nih, ada apa? Karena gini, mungkin kedekatan kebersamaan itu yang sering terus-menerus, maka terjadilah kontak batin, penyesuaian visi misi, terus ketenangan jiwa barangkali itu. Jadi Weteng Tresno Jalaran Soko Kulino itu ya. Jadi ya kita terus ketemu, akhirnya kita dekat dan kita akhirnya sama-sama menyukai satu sama lain, seperti itu sih. Namun seharusnya kalau dengan kronologi seperti itu sebenarnya tidak. Harusnya justru dia menata diri bahwa aduh ternyata aku disakitin, itu menyakitkan ya kalau diselingkuhi. Harusnya aku tidak ya melakukan itu kepada orang lain. Kan gitu kan kalau orang yang normal. Kalau tidak normal kan artinya bukan tidak normal dia gila ya, bukan ya, tapi tidak normal dalam arti dia tidak bisa mengendalikan emosi itu. Ya, kalau dibilang kayak gitu, saya juga bingung juga ya Mas. Nanti kalau saya bilang
berasumsi ya nggak enak juga. Jadi makanya enakan kalau untuk urusan itu nanti bisa dilihat sendiri juga kan, kalau sesuai proses kan kita ikutin, pokoknya semua proses itu pasti kita ikutin. Sebelum kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret artis Inara Rusli, nama Wardatina Mawa tidak begitu dikenal di tengah publik. Namun, karena kasus rumah tangganya atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan Inara Rusli, nama Wardatina Mawa kini menuai banyak perhatian. Di media sosial, sosok Mawa menjadi pusat perhatian usai tangisnya pecah mengetahui suaminya yang selalu didoanya ternyata berselingkuh dengan wanita lain. Tangis haru Mawa sontak saja mendapat perhatian, tidak terkecuali di media sosial. Dan seperti inilah jeritan hati seorang istri atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan artis Inara Rusli. Entah mana doa yang Allah kabulkan, entah mana doa yang Allah ijabahkan, sampai saatnya aku mendapatkan bukti yang kuat tentang pengkhianatan rumah tangga ini, tentang zalimnya suami yang aku selalu doakan, tentang zalimnya suami yang aku selalu dirakatin. Aku doain setiap malam, aku berharap beliau dapatin rezeki yang halal, beliau bahagia di luar walaupun jarang bersama kami di rumah. Aku berharap apapun yang beliau lakukan di luar sana selalu dalam lindungan Allah. Istaudatullah, kataku, istaudatullah, semoga Allah selalu menjagamu. Sayang, semoga Allah selalu menjagamu dimanapun kamu berada. Aku nggak tahu apapun yang dia perbuat, karena kami saking jarang komunikasinya, tapi dia selalu bilang sama aku, perbaiki dulu komunikasinya. Tidak ada parameternya itu sosial media. Oke, aku turutin, aku disuruh hapus, highlight, hapus postingan. Dan ternyata aku tidak menyangka semua ini malah jawaban dari apa yang aku rasakan. Kan baru dengar kabarnya itu kan kemarin juga, beritanya juga baru naiknya kemarin. Terus memang kita udah ada ngobrol internal, cuma ya belum sampai ada kayak keputusan apa tuh belum. Jadi memang kita masih lihat dulu, karena aku juga baca-baca beritanya kan ada dilaporin dan lain-lain kan. Nah itu kan perlu proses semua juga. Jadi memang belum bisa terlalu banyak ada yang diomongin, tapi kalau ditanya gimana-gimananya ya kaget ya. Cuma ya kita coba lihat dulu lah nanti gimana. Kalau respon ya kaget, sama kita semua kaget sih. Maksudnya kenapa bisa ada seperti itu, kita juga agak shock juga. Rekan bisnis, berawal dari rekan bisnis. Kalau yang saya tahu, kenal itu memang yang untuk urusan bisnis. Memang untuk urusan bisnis memang iya. Jadi kalau dibilang nggak kenal ya nggak juga, memang kenal untuk urusan bisnis. Tapi selebihnya kalau urusan pribadinya ya memang kita nggak begitu tahu sih. Tapi kalau untuk urusan kerjaan iya tahu. Aku nggak tahu persisnya ya, tapi kayak beberapa bulan lalu, cuma persisnya banget aku nggak tahu. Takutnya salah ngomong.